Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Nurkasanah NBI 146-2189. Di sini saya akan menjelaskan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah pengolahan citra digital. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengolahan citra digital dengan fungsi kontras stretching. Di sini pertama-tama kita deklarasikan dulu fungsinya. Kita panggil, kemudian di sini F adalah input citra dan E adalah gradien. Jadi E-nya nanti terserah, yang penting lebih besar dari 1. Kemudian di sini F adalah mengambil nilai input citra, kemudian ini adalah fungsi untuk mengambil ukuran, kemudian max ini mengambil nilai maksimum dari citra dan minimum dari citra, kemudian kita cari nilai tengahnya, dan G1IJ ini adalah rumus untuk kontras stretchingnya. Kemudian di sini adalah kode untuk normalisasi. Dan di sini kita akan memanggil figur imshow. Ini adalah fungsi untuk memanggil gambar hasil dari runningnya. Jadi di sini nanti akan ada gambar dan judulnya adalah hasil kontras stretching. Yang kedua adalah fungsi untuk memanggil gambar awal atau gambar original sebelum diberi pengolahan kontras stretching. Di sini IMG imread ini maksudnya adalah fungsi untuk membaca gambar yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam direktori Oktav kita, dan hasilnya akan seperti ini. Ini adalah original citra, gambar asli, dan ini adalah hasil dari kontras stretching. Jadi gambarnya akan menjadi lebih jelas dan lebih gelap. Selanjutnya adalah fungsi histogram equalization. Di sini yang pertama-tama kita akan mendeklarasikan dulu fungsinya, dan imhis ini maksudnya adalah untuk memanggil histogram, artinya nanti akan muncul diagram pada hasil runningnya. Di sini adalah fungsi untuk mengambil gray level atau kemunculan, dan di sini adalah untuk mendeklarasikan ukuran citra. Untuk menambahkan probabilitas menggunakan kode seperti ini. Sedangkan untuk mengalihkan penjumlahan dengan L-1 dan dibulatkan ke bilangan terdekat menggunakan fungsi R sama dengan round dan lain-lain seperti ini. Kemudian ini adalah fungsi dari histogram equalization sendiri. Dan di sini kita memanggil hasil citra setelah diolah dan histogram setelah diolah. Yang kedua adalah fungsi untuk memanggil gambar original, jadi memakai fungsi imread dan nama gambar yang akan kita olah, dan nanti juga akan ada histogram sebelum diolah. Jadi akan ada 3 gambar. Yang pertama adalah histogram sebelum dilakukan proses histogram equalization, jadi diagramnya akan seperti ini. Kemudian gambar kedua adalah gambar yang sudah dilakukan proses histogram equalization, jadi seperti ini. Kemudian ada diagramnya, ini adalah diagram setelah diproses menggunakan fungsi histogram equalization, jadi diagramnya akan berbeda dengan diagram yang tadi. Seperti ini, memiliki perbedaan yang signifikan. Selanjutnya adalah pengolahan citra menggunakan fungsi transformasi logaritma. Yang pertama-tama seperti biasa kita akan mendeklarasikan fungsi seperti ini. Kemudian ini adalah rumus dari fungsi transformasi logaritma sendiri, dan di sini adalah rumus untuk menormalisasi menjadi gray. Dan ini kita panggil gambarnya, kemudian ini adalah kode untuk memanggil gambar asli atau gambar original. Setelah kita running, hasilnya akan seperti ini.
Di sini gambar awalnya lebih jelas, kemudian setelah dilakukan proses transformasi logaritma, maka gambarnya akan menjadi lebih buram dari sebelumnya. Selanjutnya adalah fungsi power law. Jadi di sini pertama-tama seperti biasa kita akan mendeklarasikan fungsi. Kemudian ini adalah rumus dari power law sendiri. Di sini akan ada gamma yang sebelumnya tidak ada di fungsi lainnya, dan di sini adalah fungsi denormalisasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi untuk memanggil gambar. Pertama-tama di sini saya akan menggunakan gammanya adalah 0,5. Apabila menggunakan gamma 0,5, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah gambar asli dan ini adalah gambar setelah di power law yang menggunakan gamma sebesar 0,5. Sedangkan apabila saya menggunakan gamma sebesar 2, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Jadi kalau menggunakan gamma sama dengan 2, maka gambarnya akan lebih jelas. Berbeda saat menggunakan gamma yang sebesar 0,5, maka gambarnya akan sedikit buram. Jadi ada dua perbedaan yang sangat signifikan. Selanjutnya adalah fungsi Lopez-Gaussian. Pertama-tama kita akan mendeklarasikan pembacaan gambar original. Di sini memakai fungsi imread. Kemudian di sini kita menggunakan D0 sama dengan 0,2 atau 20. Kemudian ini adalah fungsi untuk mengalihkan citra input, dan ini adalah transformasi Fourier. Ini adalah mengalihkan filter H dengan fungsi Fourier. Kemudian dikalikan lagi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan menggunakan fungsi seperti ini. Kemudian kita panggil hasil dari runningnya menggunakan kode figure Einshow Matu Gray dalam kurung G. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah citra asli dan ini adalah hasil dari Gaussian low pass. Jadi hasilnya gambar akan sangat-sangat ngeblur. Seperti itu. Selanjutnya adalah menggunakan fungsi aritmatika logika. Pertama-tama di sini dideklarasikan fungsinya, dan di sini ini adalah fungsi dari aritmatik logiknya. Ini adalah fungsinya, kemudian kita panggil gambarnya dan kita panggil hasilnya pada file bernama min filter function dengan yang aritmetik. Jadi yang kita panggil adalah fungsi yang ini. Kemudian kita panggil menggunakan imshow. Setelah itu hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari fungsi aritmetik logic. Selanjutnya adalah fungsi harmonic logic. Harmonic mean filtering. Fungsinya sama seperti yang tadi, dan ini menggunakan fungsi harmoniknya ada di sebelah sini. Ini adalah fungsi dari harmonic filtering. Dan kita akan memanggil dari file min filtering function, dan yang dipanggil adalah si harmonic. Jadi yang dipanggil adalah yang ini. Jadi nanti akan menggunakan fungsi yang ini, yang harmonik. Dan hasil dari runningnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil running dari harmonic mean filtering. Selanjutnya adalah fungsi median filter. Seperti biasa, pertama-tama
kita akan mendeklarasikan fungsi, kemudian memasukkan rumus dari median filter itu sendiri, dan kemudian memanggil gambar. Pertama-tama kita akan memanggil gambar asli seperti biasa, kemudian kita memanggil gambar setelah diolah menggunakan fungsi median filter. Jadi hasil dari median filter akan seperti ini. Gambar akan lebih noisy, dari gambar akan hilang, jadi gambar akan lebih halus. Selanjutnya adalah fungsi Laplacian filter. Pertama-tama kita deklarasikan fungsinya terlebih dahulu. Kemudian ini adalah fungsi Laplacian itu sendiri, dan kita akan menggabungkannya dengan linear filter. Ini adalah kode dari linear filter, fungsi linear filter. Kemudian kita panggil hasilnya menggunakan citra. Pertama-tama menggunakan citra asli, kemudian akan kita panggil hasilnya, dan hasilnya dari Laplacian filter akan seperti ini. Apabila kita ganti gambarnya menjadi gambar kedua, atau kita akan menggunakan turunan kedua, maka hasilnya akan, ini adalah hasil citra dari turunan kedua yang awalnya menggunakan hasil gambar dari fungsi aritmetik logik ini, dan saya masukkan kembali, saya olah kembali menggunakan fungsi Laplacian. Jadi hasilnya akan seperti ini. Dan ini yang sebelumnya tadi adalah hasil dari fungsi Laplacian sendiri. Jadi ini adalah turunan pertama, ini adalah turunan kedua. Dan yang terakhir adalah pengolahan citra menggunakan fungsi high pass Gaussian. Pertama-tama di sini adalah kode untuk meload gambar, dan ini pendeklarasian fungsi. Dan di sini adalah fungsinya. Dan paling terakhir adalah I'm show untuk meload hasil gambar. Kemudian apabila di run hasilnya akan, dan apabila di run hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari fungsi high pass Gaussian. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.